Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang kedua, kita masih diberikan waktu untuk bisa sharing tentang seputar ilmu pengetahuan, yang pasti pengetahuan Islami, yang mana pengetahuan Islam ini akan berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, kita sebagai sohibul ilmi atau orang yang memiliki ilmu itu harus mentransfer, harus men-sharing ilmu yang kita punya agar ilmu yang kita miliki ini bermanfaat bagi orang lain. Oke, kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai fenomena yang dimana ini sangat amat menyakiti hati umat Islam khususnya ya, yang ada di seluruh dunia. Kita tahu bahwasannya Palestina sejak dahulu itu mendapatkan jajahan, selalu digempur oleh tentara-tentara Israel laknatullahu alaihim. Lantas apa peran kita untuk peran kita tuh apa gitu? Melihat fenomena tersebut itu, apakah kita diam saja? Apakah kita juga turun untuk berperang bersama orang-orang Palestina? Atau kita hanya mengirim bantuan, mana bantuan ini hanya berupa doa dan sumbangan? Kalau kita hanya diam saja, berarti itu tanda kita tidak sayang terhadap umat muslim yang mana mereka itu masih saudara seiman kita yang ada di Palestina sana. Kemudian kalau kita ikut berperang, apakah kita mampu mengangkat senjata dan bisa memberikan tekanan kepada tentara-tentara Israel? Juga belum tentu. Beda halnya ketika pertanyaan ini disampaikan kepada para tentara dan polisi, mungkin mereka mampu. Kemudian yang ketiga, kita hanya bisa memberikan bantuan berupa doa dan harta-harta seperti sembako, pakaian untuk menghangatkan, dan uang, begitu saja. Apakah cukup? Tidak. Justru yang ada malah ibarat seperti ini. Ketika ada seekor ayam disatu kandangkan dengan seekor anjing, apa yang akan dialami ayam tersebut? Yang akan dialami ayam tersebut adalah dia akan mendapatkan penganiayaan dari si anjing. Sama halnya seperti fenomena Palestina saat ini. Ibarat orang-orang Palestina itu anak ayam yang sedang digigit-gigit sama anjing-anjing Israel itu. Kita memberi bantuan kepada mereka. Ibaratkan kayak kita ngasih makan ayam, tapi kita gak bunuh anjingnya. Solusinya tuh kan harusnya kita bunuh anjingnya. Kalau nggak, kita keluarkan ayamnya dari kandang tersebut biar anjingnya nggak nyiksa ayamnya lagi, gitu kan. Fenomena yang saat ini terjadi kan seperti itu. Apakah kita setuju-setuju aja? Apakah kita tenang-tenang aja dengan kita ngasih bantuan terus ke Palestina? Tapi kan di sisi lain, di saat yang sama, mereka terus menghajar terus pemuda-pemuda Palestina, mereka terus menembaki anak-anak kecil di Palestina. Apakah itu solusinya? Enggak. Solusinya adalah kita harus bunuh anjingnya, bro. Anjingnya yang dibunuh, bukan ayamnya yang kita kasih makan. Enggak. Gimana cara untuk membunuh anjing tersebut? Untuk membunuh anjing tersebut cuma satu solusinya. Kita butuh institusi, sebuah institusi yang mana berani dan tegas dan bisa mengancam serta menghentikan gerakan penjajahan Israel ke Palestina. Apa institusi tersebut? Apalagi kalau nggak khilafah, sistem yang merupakan syariat Islam. Oke lah, kita sekarang hidup, dan mungkin ada beberapa orang dan banyak ya yang merasa nyaman hidup alam demokrasi. Tapi kita harus tahu juga bahwasanya lebih banyak orang yang menderita ketika demokrasi ini diterapkan dalam sistem kehidupan manusia. Jadi tidak diragukan lagi. Ada kisah bahwasanya dulu ketika masa pemerintahan Khalifah Abdul Aziz, beliau itu, sang khalifah itu bingung mencari mustahik zakat. Jadi yang menerima zakat itu sampai nggak ada, lo bayangkan. Itu karena apa? Karena orang-orang itu udah pada kaya semua. Nah, di sistem khilafah itu ekonomi terjamin, nggak kayak di demokrasi. Semua orang
dibuat sulit, udah ekonomi dibuat sulit, mindset orang-orang di alam demokrasi ini dituntut untuk hedon, materialisme. Jadi semua itu harus berkaitan dengan materi. Apakah itu sistem yang kita inginkan? Apakah itu sistem yang bisa membuat manusia itu hidup mulia? Kan enggak. Satu-satunya sistem yang bisa memberikan kemuliaan bagi manusia, apalagi kalau enggak yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika kalian menemukan kelompok atau orang-orang yang berusaha untuk kembali menerapkan syariat Islam ini kembali ditegakkan, jangan dihalangi. Menghalangi mereka sama aja menghalangi diterapkannya Al-Quran dan hadis. Kira-kira orang yang seperti itu tuh orang yang baik atau orang yang zalim? Itu zalim kan. Orang-orang di Palestina sudah menanti bantuan kita dengan adanya sebuah institusi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo yang belum ngaji segera ikut ngaji lah. Nggak ada alasan untuk gak ngaji. Mumpung masih muda ya, yang muda-muda ini harusnya bisa menjadi penggerak, menjadi apa ya, ibarat kalau roda di dalam jam itu kan saling menggerakkan satu dengan yang lainnya. Sudah saatnya ayo kita harus disadarkan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Udahlah, nggak usah terlena dengan pola hidup anak muda sekarang. Itu merupakan jebakan dari kapitalis juga. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di lain kesempatan karena udah mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.